Oke, welcome back to Z Technology System. Jadi di part kali ini part 2 tentang ECU analog ya. So, kemarin kita udah bahas sistem dasarnya. Sekarang kita bahas tentang daleman sistem dasarnya seperti apa, skemanya seperti apa, fungsinya seperti apa. Oke, cara kerjanya seperti apa? Seperti ini. Jadi pertama kita analisa dulu untuk blok delay. Nah, ini blok delay. Ini adalah relay 12 volt 5 kaki. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini ya. Cara kerjanya seperti ini. Ini transistor NPN. Transistor NPN BC547, 2N551 atau C945. Terserah kalian mau pakai yang mana, itu bebas. Jadi ini dapat 12 volt dari aki, dan ini juga sama, dapat VCC 12 volt dari aki. Nah, dikasih resistor 22K. Nanti jadi cara kerjanya seperti ini. Plus dari aki ditahan oleh 22K, jadi arusnya kecil. Nah, arus kecil ini menuju ke kapasitor. Dan kapasitor ini 100 mikro nanti akan menampung sebelum penuh, jadi nggak bakalan melonjak ke sini ya. Jadi ngisi dulu kapasitor. Nah, nanti kalau kapasitornya udah penuh, baru arus yang berlebih bakalan masuk ke resistor 1K. Dan resistor 1K ini nanti mengaktifkan transistor NPN-nya tadi. Nah, transistornya ini nanti bakalan menyalakan relay. Nah, jadi untuk output fuel pumpnya ini negatif ya. Jadi tadinya mati, kontaknya itu bakalan ke sini. Nah, yang ini nanti bakalan nyambung ke sini dan nanti dapat ground. Jadi pas kontak nyala, kan dapat ground dulu. Nanti kalau ini udah penuh, baru ini bakalan pindah ke sini. Nah, jadi udah pindah ke sini. Nanti ini dapat input dari driver. Nah, drivernya ini untuk injektor, maksudnya untuk fuel pump. Nah, jadi untuk drivernya seperti ini ya. Ini kasih MOSFET N channel, mau tipe apa saja bebas. Yang penting speknya itu cukup ya untuk dinamo fuel pump sama injektor. Nah, di sini kalau udah kita punya MOSFET-nya, kasih kapasitor sama resistor. Nah, ini di pull down. Jadi kalau udah di pull down itu nggak bakalan ada logika palsu yang masuk ke sini. Oke, jadi untuk kapasitor dan resistor ini relatif ya, tergantung dari nanti triggernya. Jadi seperti ini. Nah, fungsi dari kapasitor dan resistor ini untuk delay semprotan injektor, dan ini delay untuk telatnya fuel pump mati. Langsung kita bahas yang ketiga, yaitu trigger. Nah, trigger ini terbagi menjadi dua. Ada pick up pulser dan juga ada hall sensor. Nah, untuk yang pakai pick up pulser ada rangkaian tambahan. Jadi ini nih rangkaian tambahannya. Ini buat penyetabil tegangan supaya pas low RPM nggak drop dan juga nggak ada kekeringan. Nah, jadi di sini kita kasih dioda, terus kita kasih kapasitor bebas. Pokoknya ukurannya 103 atau 10 nano. Dan kita kasih resistor pull down lagi sebesar 10 kilo. Nah, di sini kita punya resistor 100 ohm. Nanti kalau ini rangkaian pickup pulser ya, jadi nggak perlu hall sensor. Nah, jadi disambungin aja basis transistornya, dua-duanya disambung dan masuk ke sini. Jadi ini masih sama seperti tadi,
transistornya 2N51 BC547 atau C945. Nah, bila kita pakai Hall sensor itu rakitannya seperti ini ya. Hall sensor, terus nanti ada magnet, nanti bakalan rubah timingnya. Nah, kita pakai Hall sensor, nanti PCC-nya di pull up, maksudnya outputnya di pull up pakai 10K ke PCC 5 volt. Dan ground masuk ke ground, ini outputnya masuk ke sini. Jadi nggak usah pakai yang ini, nggak usah pakai rangkaian yang ini, langsung aja ini basisnya disatuin masuk Hall sensor. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian TPS. Nah, untuk bagian TPS ini, jadi soketnya itu ada 3, kabelnya itu ada 3 ya, VCC, out, dan ground. Nah, kita nanti masukin aja ke transistor. Nah, transistornya ini mesti yang agak gede. Gue pakainya TP41. Nah, di sini TP41. Jadi basisnya itu disamain, digabung, masuk ke output TPS, dan ini. Jadi ini masuknya ke trigger. Output dari trigger ini masuk ke TPS ke sini. Nah, ini untuk output drivernya kita masukkan ke sini. Pokoknya untuk TPS seperti inilah. Inputnya itu dari TPS, dari trigger maksudnya, dan outputnya itu masuk ke driver. Oh ya, untuk TPS ini mesti ada 2 ya transistornya, karena kalau satu itu bakalan input yang ini sama yang ini gabung. Jadi delaynya itu bakalan sama, dan nanti kalau delaynya sama, injektor bakalan terlalu lama kebukanya, atau bisa sebaliknya. Injektor standar tapi fuel pump terlalu lama ngompak, jadinya bakalan pecah selang BBM-nya, selang PSI-nya, atau nanti bisa jadi fuel pump-nya itu nggak mompal gitu loh. Jadi gimana ya, tekanannya itu kurang, jadinya nggak nyembur gitu. Nah, mungkin untuk di part 2 kali ini bisa saja ini end of the line atau project yang udah beres. Oh ya, sebenarnya tadi gua udah cek ECU versi terbaru. Nah, untuk yang ini gue kasih berdasarkan skema ECU yang Fitwin. Dan yang tadi gua udah bikin versi terbaru V4, cuman belum sempurna. Ayo V4. Tapi untuk rangkaian TPS ini gue ngambil dari ECU V4, dan ini sebagian yang lainnya gue ngambil dari ECU V-Twin. Kenapa gue namain ECU V-Twin? Karena di sini rangkaiannya sama ya, atau bisa dibilang kembar, hanya beda delay di kapasitor dan resistornya aja. Nah, jadi karena ini V-Twin itu rangkaian paling sederhana dan paling mudah dimengerti, ini juga paling mudah dimengerti ya. Jadi gue ambil berdasarkan skema ECU V-Twin. Untuk ECU V4 nanti gue bakalan kasih lihat penampakannya seperti apa dan cara kerjanya bagaimana. Tapi karena bakalan lama sekali videonya, jadi gue urungin niat. Gue cuma liatin aja ya hardware-nya nanti seperti apa. So video part 2 kali ini segini aja dulu. Thanks for watching, see you in the next video and bye.